Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis pemidanaan terhadap pelaku pembegalan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pemidanaan. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana serupa, serta melindungi masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori pemidanaan yang menjelaskan tujuan diberikannya hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pertama, teori absolut atau teori pembalasan, yang memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan yang tidak dilakukan pelaku. Kedua, teori relatif atau teori tujuan, yang memandang bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan melindungi masyarakat. Ketiga, teori gabungan, yaitu teori yang menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan. Menurut teori ini, pidana tidak hanya diberikan sebagai konsekuensi atas perbuatan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam perkembangannya, sistem hukum pidana Indonesia cenderung menganut teori gabungan, karena pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan, perlindungan masyarakat, serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan teori-teori pemidanaan tersebut dapat kita lihat dalam berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu kasusnya adalah kasus pembegalan. Pembegalan merupakan salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih menjadi perhatian, karena tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga rasa takut dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Melalui kasus yang akan kami bahas, kita dapat melihat bagaimana hukum pidana Indonesia menerapkan pemidanaan terhadap pelaku pembegalan serta tujuan apa yang ingin dicapai melalui pemberian pidana tersebut. Kasus pembegalan terhadap seorang remaja Baduy, penjual madu keliling di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada November 2025 menjadi sorotan publik karena menyangkut aspek keamanan dan hak dasar warga negara. Korban yang berasal dari Baduy Dalam, Banten sehari-hari mencari nafkah dengan menjual madu di Jakarta. Saat sedang berdagang, ia dihadang oleh sekelompok pelaku yang merampas uang tunai, ponsel, serta madu dagangan. Akibat kejadian itu, korban memiliki luka dan dibawa ke rumah sakit, namun sempat ditolak karena tidak memiliki KTP. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial, memicu simpati masyarakat sekaligus kritik terhadap lemahnya perlindungan bagi masyarakat adat yang merantau ke kota serta hambatan administratif dalam akses layanan kesehatan. Kasus ini menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap keamanan warga dan jaminan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses penangkapan pelaku pembegalan terhadap warga Baduy penjual madu di Cempaka Putih dilakukan melalui pelacakan barang bukti dan laporan masyarakat. Polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri-ciri yang diberikan korban serta keterangan saksi. Kemudian, melakukan operasi lapangan hingga berhasil menangkap pelaku. Setelah ditangkap, pelaku diperiksa intensif untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan dalam kasus lain. Sementara itu, korban yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan penanganan medis karena tidak memiliki KTP akhirnya dibantu oleh pihak kepolisian dalam administrasi rumah sakit. Selain itu, polisi memberikan pendampingan hukum, meningkatkan patroli malam, dan melakukan sosialisasi keamanan kepada warga sekitar agar kejadian serupa tidak terulang. Dalam
kasus ini, para pelaku dapat dikenakan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur-unsurnya terpenuhi karena pelaku mengambil barang milik korban berupa handphone, uang tunai, dan madu dengan menggunakan ancaman serta kekerasan berupa pembacokan, menggunakan senjata tajam. Selain itu, tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh 4 orang dan terjadi pada malam hari, sehingga termasuk keadaan yang memberatkan. Selain pelaku begal, terdapat dugaan pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Jika benar, korban sempat ditolak saat membutuhkan pertolongan darurat karena tidak memiliki KTP, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan pasal 174 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan fasilitas pelayanan dan kesehatan memberikan pelayanan gawat darurat tanpa menunda karena alasan administratif. Dengan demikian, pelanggaran hukum utama dalam kasus ini adalah pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penolakan pelayanan darurat oleh rumah sakit dapat menjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan apabila terbukti terjadi. Jadi, kasus ini dapat kita simpulkan seperti berikut. Pemidanaan terhadap pelaku pembegalan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan, yaitu teori absolut, melainkan juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat, teori relatif. Hal ini sejalan dengan pendekatan teori gabungan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia untuk menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, poin-poin yang dapat kita ambil dari kasus ini ialah yang pertama, aspek pidana utama. Pelaku pembegalan terhadap penjual madu asal Baduy di Cempaka Putih dikenakan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan. Unsur pemberat pidana terpenuhi karena aksi dilakukan secara berkelompok menggunakan senjata tajam dan terjadi pada malam hari. Yang kedua yaitu aspek pelayanan kesehatan. Kasus ini menyoroti pelanggaran administratif dalam pelayanan kesehatan. Penolakan terhadap korban karena ketiadaan KTP merupakan tindakan yang berpotensi melanggar pasal 174 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan fasilitas kesehatan mendahulukan pertolongan gawat darurat tanpa urusan administratif. Yang terakhir adalah signifikansi penanganan. Penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya peran kepolisian tidak hanya dalam penegakan hukum penangkapan pelaku, tetapi juga dalam memberikan pendampingan sosial dan kesehatan bagi korban, serta upaya preventif melalui peningkatan patroli keamanan. Kasus ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum pidana modern Indonesia harus bersifat inklusif. Penegakan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap pelaku terus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan hak dasar bagi korban, khususnya kelompok rentan, agar tidak terhambat oleh birokrasi, sehingga tercipta perlindungan hukum yang utuh bagi seluruh lapisan masyarakat.